Halo teman, DC Shopee mulai berani nagih di luar kondar. Apakah harus kita bayar? Nah, berita ini penting buat teman-teman, terutama pengguna Shopee, Paylater, dan S Pinjam. Ini ada info yang sangat valid sekali jika memang sekarang mereka mulai menagih di luar kontak darurat alias menyadap kontak semua HP di kita. Itu bagaimana tanggapan kita, Bang? Apakah kita harus bayar atau tidak? Nah, yang pertama-tama itu adalah salah satu pelanggaran, ya, teman. Karena untuk yang namanya pinjaman online, terlebih lagi Shopee Paylater dan S Pinjam, itu harus mematuhi aturan OJK. Jika memang kita tidak bayar tagihan, yang akan ditagih itu adalah kontak HP kita atau nomor yang kita daftarkan di Shopee. Itu wajib ditagih, teman. Itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah kontak darurat, itu juga wajib untuk ditagih. Nah, kontak darurat itu kita isi pada saat kita daftar di aplikasi Shopee. Itu pasti kita suruh mengisi, jadi itu biasanya 3 kontak darurat. Nah, di luar itu tidak boleh menagih. Nah, kalau umpamanya debt collector menagih di luar kontak darurat, artinya mereka menagihnya di semua kontak HP kita. Itu artinya HP kita sudah disadap oleh yang namanya Shopee ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan ini tidak boleh dilakukan, ya teman. Jadi tidak usah dibayar saja karena ini sudah melanggar aturan OJK. Penyadapan ini artinya data kita yang sensitif sudah masuk ke ranah yang namanya penyalahgunaan data. Ini sangat berbahaya sekali karena semua di kontak HP kita akan dihubungi, baik itu saudara kandung atau teman kita atau sahabat kita atau yang lainnya yang ada di kontak HP kita, itu semua akan dihubungi suruh menagihkan kita. Nah, ini biasanya yang memberlakukan ini adalah pinjaman online ilegal. Tapi kok Shopee sekarang mulai melakukannya, teman? Apakah Shopee mulai bertindak seperti ini? Tidak boleh, teman. Ini tidak boleh terjadi karena ya kalau maunya terjadi ya kita sudah tahu tentang masalah risikonya. Kita akan ditagih oleh teman sendiri, kita akan ditagih oleh sahabat sendiri, suruh menagihkan, dan kita dinilai punya hutang yang besar dan tidak bisa mengembalikan. Itu bisa mencoreng muka kita, mencoreng harga diri kita. Jadi kita bisa malu sendiri. Jadi ini sudah resmi melanggar aturan OJK. Jadi saran saya tidak perlu dibayarkan saja karena ini sudah melanggar aturan OJK. Kalau umpamanya menagih ya sudah di kontak HP kita atau di kontak darurat, itu memang ada peraturan seperti itu. Tapi kalau di seluruh kontak HP kita dihubungi, itu sudah melanggar aturan. Dan lagi Shopee ini juga mulai menerapkan hal-hal aneh, ya teman, yaitu developernya mengancam akan ada paket COD datang terus-menerus jika kita tidak bayar tagihan. Nah, kalau kita diancam seperti itu ya sudah diiyakan saja. Tapi kalau umpamanya ada paket COD, kita tidak usah bayar saja karena kita tidak pesan. Itu cuma bentuk pengancaman dari DC pinjol yang ingin menjatuhkan mental kita agar kita bayar tagihan terus-menerus, padahal memang kita tidak pinjam atau melakukan hal tersebut kok. Jadi kita tidak perlu takut dan panik saja, teman, dan kita harus terus berpikir positif. Nah, untuk masalah penagihan-penagihan yang model seperti ini itu memang sekarang berlaku dan banyak yang mengeluhkan, yang curhat ke saya. Jadi tidak perlu dibayar saja jika memang sekarang kondisi ekonomi teman-teman tidak baik-baik saja. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini, untuk Shopee Paylater ini memang sekarang mulai menagih semua kontak di HP. Jadi umpamanya ada yang namanya izinkan untuk baca kontak, teman-teman dinonaktifkan saja agar tidak baca yang namanya semua kontak di HP teman-teman. Dan jadi video singkat dari saya, semoga teman bisa terbantu. Yang kurang puas bisa tulis di kolom komentar, kita saling berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan pinjaman online. Jadi video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupannya lebih baik.